Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Chamber Studium General di YouTube Berbagi Makna 7. Dan secara singkat, hari ini saya akan memaparkan salah satu ilmu, yaitu bagian dari sains, yaitu ilmu murni, yang sangat mempunyai makna yang luar biasa. Apa itu yang saya maksud? Adalah kimia. Jadi judulnya adalah kimia. Itu bahasa Inggrisnya adalah chemistry. Apa itu kimia? Yang pertama yang harus kita maknai adalah definisinya kimia itu adalah suatu ilmu yang mempelajari karakter dan komposisinya dari berbagai unsur yang ada di dunia ini. Dulu waktu saya zaman SMA sampai perguruan tinggi, itu mengenal jumlah unsur dalam tabel periodik. Ini yang dibikin oleh Alexeyev Mendeleyev kalau nggak salah. Itu ada sekitar 108 unsur. Ini pun di dalam tabel masih banyak yang kosong-kosong. Tapi ternyata per hari ini jumlah unsur ada 118 unsur. Jadi saya ulangi, hari ini kita ngomong sesuatu materi apa yang kita sebut kimia, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah chemistry. Apa itu kimia? Yaitu suatu ilmu yang mempelajari karakter dan komposisi dari berbagai unsur yang ada di planet bumi ini. Paham ya? Yang kedua, jumlah unsur yang telah terpelajari oleh para ahli kimia itu sekarang telah dibuatkan tabelnya dalam periodic table, tabel periodik. Itu dulu waktu zaman saya SMA perguruan tahun 70-an itu 108, dan ternyata sekarang sudah 118 unsur. Yang ketiga, hal yang lain, bahwa kimia ini sangat mempunyai peran yang sangat teramat penting dalam kehidupan, terutama mengenai konsumsi makanan, dunia kesehatan, dunia kedokteran, farmasi, dan industri apapun. Ini kimia mempunyai peran yang sangat teramat penting. Peranannya sangat teramat penting.
Sebagai contoh, dalam kita memproduksi sebuah produk yang bernama air mineral pun, ini peran kimia luar biasa. Yaitu apa? Sebagai contoh, yaitu pH, yang diformulasikan secara matematisnya adalah min log CH+. Ini pH. Bahwa air mineral itu pH-nya yang baik adalah sekitar 7. Karena kita tahu bahwa kalau di bawah 7 ini artinya asam, di atas 7 ini artinya basa. Saya ulangi, basa bukan basah ya. Nah, kalau sama dengan 7 ini artinya netral. Nah, inilah yang netral ini antara lain adalah air yang rumusnya adalah H2O. Hal lain, ada satu contoh keunikan dari karakter ini, komposisi, reaksi, dan lain sebagainya, yaitu betapa ajaibnya dua buah zat yang kalau kita menyentuhnya atau kedua zat itu nempel di tubuh kita bisa gatal, bisa melepuh, dan bisa terluka. Tetapi ketika dua zat itu direaksikan secara proporsional mengenai gram molekulnya, maka kedua zat itu menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan untuk hari-hari. Sebagai contoh, kita tahu ada yang namanya natrium hidroksida. Itu soda kaustik. Kalau kena kulit itu gatel, Gus. Terus bereaksi dengan HCl, yaitu asam klorida. Kalau kena kulit juga kita bisa melepuh. Bahkan bisa dipakai untuk mencuci kamar mandi, membersihkan lantai, segala macam. Tetapi kedua asam dan ini soda kaustik kalau direaksikan menjadi NaCl plus H2O. Ini asam, ini basa, direaksikan secara proporsional menjadi NaCl plus H2O, yang mana NaCl ini adalah garam dapur, yang H2O adalah air. Jadi ini adalah air garam. Alias bisa diminum. Jadi betapa unik dan indahnya kimia. Antara lain ada sebuah basa yang natrium hidroksida NaOH ditambah asam menjadi garam, yaitu NaCl plus H2O. Karena reaksi kimianya itu Na bergabung sama Cl, OH-nya dengan H, ini menjadi H2O. Na sama Cl-nya menjadi NaCl. Jadi kimia ini sungguh amat luar biasa. Kemudian hal lain yang perlu adik-adik mahasiswa dan mahasiswi perlu tahu, kenapa NaCl itu yang kita sebut adalah garam dapur. Adalah garam yang sangat stabil, karena Na itu muatannya +1 dan Cl itu adalah -1. Karena nomor atomnya Na itu adalah 281 alias 11,
Cl itu adalah 17 yang terure menjadi 287. Jadi yang 7 itu kurang 1, yang 1 itu kelebihan 1. Inilah kenapa NaCl ini satu garam yang sangat stabil. Saya ulangi, natrium nomor atomnya adalah 11. Terdiri dari 281. Karena stabilnya itu dari kulit hibridisasi adalah 8. Lebih 1. Klorida 17. 287. Berarti kelebihan 7 butuh 1. Makanya minus 1. Nah, jadi NaCl adalah garam yang sangat stabil karena natrium itu butuh sesuatu, klorida juga butuh sesuatu. Jadi klorida butuh minus 1, ya kan, yang ini melepas 1. Jadi klop antara take and give. Itulah kimia. Hal lain yang perlu saya sampaikan dalam kehidupan hari-hari, saudara-saudara sekalian. Zaman kami kuliah tahun 70-an, ilmu-ilmu sains itu termasuk kimia, terutama kimia murni, itu kurang peminatnya. Karena apa? Karena tidak mengerti dan tidak paham bahwa ilmu-ilmu sains itu luar biasa dahsyatnya. Sebagai contoh, tidak ada laboratorium penelitian fisika, kimia, biologi yang tidak diliputi dengan ilmu-ilmu sains. Bahkan per hari ini ada seorang kemis, yaitu lulusan Institut Teknologi Bandung. Dengan ilmunya, beliau telah mendirikan sebuah industri di bidang produk tertentu, yang dalam skup produk tersebut beliau berhasil memiliki perusahaan terbesar di Asia Tenggara dengan omset belasan triliun per tahun dan menyerap tenaga kerja belasan ribu. Demi etika, saya tidak perlu menyebutkan siapa orangnya, apa produknya, dan di mana lokasi pabriknya. Yang jelas bahwa orangnya adalah orang Indonesia asli yang sangat sederhana dan rendah hati. Industrinya sangat dibutuhkan oleh banyak orang di Indonesia, terutama kaum wanita, dan lokasi pabriknya juga ada di Indonesia. Karyawannya belasan ribu dan omset per tahunnya bisa belasan triliun. Dan saya sangat bangga dengan beliau karena orangnya sangat rendah hati dan dermawan. Beliau adalah seorang kemis yang tidak pernah lalai memaknai ilmu yang telah diperolehnya. Dengan karakter seperti itu, beliau dengan tekun membuat suatu industri yang memiliki filosofi seperti yang kami hari-hari sampaikan, big dream, start small, act now. Mempunyai visi mimpi besar, tapi sadar harus mulai dari yang kecil, tetapi action dari mulai sekarang. Back to our business, ngomong soal kimia, bahwa inilah betapa pentingnya kimia. Tetapi di balik manfaat yang sangat besar dari kimia,
ketika teknologi dikembangkan dan disalahgunakan, itu juga bisa menimbulkan malapetaka atau bencana. Contoh, Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945 itu karena bom atom, yaitu efek dari kerja nuklir. Hiroshima Nagasaki bagaikan kiamat. Itu efek negatifnya ketika ilmu ini disalahgunakan. Tetapi sebaliknya, ketika kedahsyatan ilmu ini dimanfaatkan, di-engineering secara positif, melahirkan benefit-benefit atau manfaat yang luar biasa, baik di industri pertanian, industri komoditas umum, dunia kedokteran, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, student sebagai mahasiswa dan mahasiswi, silahkan untuk mempelajari kimia lebih dalam. Sekarang banyak sekali literatur-literatur yang sudah terupdate, sudah diperbaharui mengenai serba-serbi ilmu kimia yang sangat mempunyai peran dan peranan besar dalam kehidupan kita di planet bumi ini. Semoga pemaparan singkat ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.